Dan Recording untuk in progress. regresi logistik berarti sebenarnya bukan hal baru ya, udah pernah nyobain gitu. Nanti kita lihat lagi dari materi yang akan kita diskusikan. Mungkin saya panggil satu lagi aja ya, yang perempuan mungkin. Kailila Kirei Nahana, bisakah di-unmute mikrofonnya? Iya, Bu. Oke, boleh diceritakan sedikit pertanyaannya sama seperti kepada Aditya Atalah ya? Oke, perkenalkan saya Kailila Kirena Hana. Saya biasa dipanggil Kai. Saya dari Statistika dan Sains Data IPB. Jadi apa ya, Bu? Yang terakhir ini, regresi logistik udah pernah pakai belum? Kalau saya sudah pernah mendengarnya tapi belum praktek secara pribadi. Oke, berarti udah tahu tapi belum pernah praktekin gitu ya. Oke, makasih ya Kailila. Namanya kenapa saya panggil? Karena namanya bagus banget. Kailila Kirei Nahana gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Mungkin perwakilan cukup lah ya, dua. Ada yang sistem informasi, ada yang statistika dan sains data. Mungkin rekan-rekan yang lain, bayangan saya juga ada beberapa mungkin dari yang IT atau komputer gitu, ada yang dari statistika juga. Entah saya di luar itu ada dari jurusan apa lagi. Kalau kalian mau share ya boleh dituliskan di chat, kalian jurusannya apa sih? Ini kan beda-beda berarti. Ada yang dari jurusan ini nggak ekonomi gitu misalnya? Bisnis, ekonomi, atau manajemen, atau apa, biologi misalnya gitu, ada nggak? Silahkan tulis di chat kalau berkenan. Ntar saya sambil buka chatnya bingung di mana ya. Nah ini dia. Ini pada pendiam ini tuh soalnya. Silakan dituliskan ya. Pada jurusan apa sih kalian? Harusnya saya bikin polling ya biar kalian tinggal jawab. Oke, mungkin Mas Cahya atau Mbak Rizky kalau pernah lihat profil pesertanya nggak dari jurusan apa aja sih mereka tahu nggak ya? Ada yang itu Mbak statistika sih lumayan banyak juga yang statistika. Kemudian ada yang IT dan keluarganya sih lumayan, dan ada juga sih beberapa yang dari non statistika. Non keduanya. IT, ya. Matematika juga ada. Matematika juga ada. Oke, ya. Oke, berarti campur-campur lah ya. Nah, mungkin kita langsung masuk ke materi. Ini saya akan matikan videonya dan saya akan share screen dari device saya yang satu lagi. Karena saya sudah join di sini sebentar ya. Kita share konten. Sekali lagi, ini supaya kalian juga ini ya, nggak terlalu jenuh gitu mendengarkan lecture-nya. Silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mau dikomentari, itu kalian boleh langsung unmute mikrofon, langsung disampaikan gitu. Mungkin bisa sebutin dulu namanya siapa gitu dan pertanyaannya apa. Kemudian, atau bisa tulis di chat, nanti sesekali saya akan mengecek juga di chatnya. Oke, kelihatannya yang saya share ini kok dia freeze ya di situ. Sebentar, saya ulang lagi deh share screen-nya. Kenapa dia tidak muncul? Tunggu. Nah, kayaknya nih jaringan juga nih ya. Saya akan coba ulang lagi share screen-nya. Ini masih gelap. Jadi saya kan gabung dua device ya. Di laptop saya nih masih gelap. Nah, sekarang udah kelihatan. Mudah-mudahan di tempat kalian juga sama ya. Udah kelihatan semua gitu. Oke. Nah, jadi yang ingin kita bahas itu ini ya. Masih bagian dari supervised learning. Kalian, bayangan saya sih, kalian berarti udah mengenal supervised learning itu apa, gitu kan. Dan saya lihat sih di bagian modul ini tuh ada regresi linear. Jadi sebelumnya kalian harusnya sudah mengenal regresi linear yang seperti apa, gitu ya. Nah, kemudian regresi logistik yang akan kita bahas lebih jauhnya di sini. Saya akan langsung loncat ke slide yang ada di sini, yaitu slide 93. Kalau kalian punya modulnya ya, silahkan kalian bisa sambil buka. Kalau yang seneng oret-oret pakai tablet gitu ya, boleh langsung dicatat di tabletnya kalau misalkan itu membantu.
Langsung loncat ke slide ke 93, halaman 93 ya, yaitu tentang regresi logistik. Nah, saya melihat ada delay sedikit ya antara yang saya coret kayak gini dengan yang muncul di Zoom-nya. Bener nggak ya? Tapi ada sih, oke, kita lanjut lah ya. Outline-nya yang ingin disampaikan untuk materi logistik, regresi logistik, jadi sampai dengan jam 6 kurang lebih ya, dengan termasuk diskusi gitu. Jadi kalian bisa sambil tanya nanti, dan kalau memang perlu nanti kita ada jeda mungkin supaya kalian bisa ya stretching dulu gitu, terus minum balik lagi. Ada 2 materi ya untuk praktikum nanti setelah jam 6 gitu yang sesi malamnya. Ada regresi logistik biner, regresi logistik nominal dan ordinal, dan nanti sesi praktikumnya mungkin oleh Mas Cahya dan Mbak Rizky ya. Oke, sekarang yang pertama tentang regresi logistik biner dulu. Nah, di regresi logistik biner ini, jadi kan ini adalah suatu pengembangan dari model regresi linier yang kalian sudah kenal sebelumnya. Mungkin waktu hari Senin ya, kalian mengenal dengan regresi linier. Regresi linier ini kita mulai dikenalkan dengan yang paling sederhana dulu, yaitu regresi linier sederhana. Sebentar, saya coba ini ya, ganti wifi-nya, kok kayaknya lambat banget. Tunggu sebentar. Kita upayakan dulu supaya tidak terlalu banyak delay-nya, karena saya melihat delay yang cukup lama ya. Tunggu. Kita pindah dulu, mungkin kalau ke sebelah sini mudah-mudahan sinyal internetnya lebih ada gitu, karena wifi-nya nggak kebaca. Tunggu ya. Nah, kalau ngadep ke sini sinyalnya lebih ada. Oke, nah kita lanjutkan ya. Jadi, kita review dulu simple linear regression atau regresi linear sederhana. Nah, di regresi linear sederhana ini kan, jadi kalian mengenal ada 2 ya, peubah respon atau yang sering dituliskan dengan Y, dan peubah prediktornya atau disebut juga independen. Nah, ketika kita sama ya, kita melakukan pemodelan dengan regresi linear sederhana di sini kalau kalian masih ingat berarti X-nya cuma 1 gitu. Dan di sini responnya itu adalah suatu variabel yang kontinu. Kontinu itu artinya dia bukan kategorik ya. Dia adalah angka numerik dan kontinu gitu. Bukan juga sesuatu yang diskrit. Dan di sini kita punya asumsi bahwa si galatnya itu menyebar normal. Menyebar saling bebas, identik, normal ya. Dan sebarannya itu normal. Dengan ragam yang homogen. Ragam homogen tuh berarti ragamnya konstan gitu, sama semua untuk semua epsilonnya. Gitu. Ini dikembangkan metode pendekatan model regresi linier tersebut itu kemudian kita kembangkan karena tentunya kita misalkan punya kasus, punya penelitian itu kan tidak selalu Recording in progress. menemukan kasus seperti itu. Contohnya, misalnya kita menginginkan, kita ingin mengkaji kasus ya,
mengkaji kasus di mana di sini ceritanya ada suatu bank yang dia ingin mengidentifikasi mana sih peminjam-peminjam yang dia itu lebih beresiko mengalami gagal kredit macet gitu. Sekarang kan banyak nih ya kasus-kasus bukan kasus sih, banyak lah sarana-sarana kita untuk meminjam ya sebenarnya ya. Untuk pinjaman online sekarang tuh banyak ya, pinjam itu nggak harus ke bank gitu kan. Sekarang banyak banget skema-skema untuk meminjam. Nah, ini contohnya misalnya bank, dan bank ini kan dia kalau dia ingin memberikan pinjaman kepada seseorang, entah dia itu perorangan, entah dia itu perusahaan gitu ya. Tapi si bank ini akan perlu menilai dulu. Dia harus menilai kira-kira si peminjam ini akan lancar nggak nyicil utangnya gitu kan. Nah, jadi di situ ada dua kemungkinan nih. Kalau seseorang pinjam uang sama bank, kira-kira dia akan lancar kreditnya ya, sukses gitu, bayarnya lancar tiap bulan gitu ya, atau dia bakal macet bayar kreditnya. Jadi ada dua kemungkinan. Jadi dia bisa ya tidak, bisa gagal dan sukses, bisa sakit tidak sakit, ya. Atau bisa juga kredit lancar atau macet gitu, juga termasuk contohnya. Nah, di sini contohnya ya, default itu berarti kredit macet, not default itu berarti kredit lancar. Jadi istilah default itu memang umum ya di perbankan gitu, bahwa ini untuk mengidentifikasi orang-orang yang bayar pinjamannya itu macet, nggak lancar cicilannya. Nah, kenapa sih kita kok nggak bisa gitu? Kenapa kita tidak bisa menggunakan regresi linear yang kita lihat di depan tadi gitu? Kalau misalkan responnya biner, kenapa ya kira-kira gitu? Kalau kalian ingat ya, regresi linear itu kan bentuknya gini ya. Misalkan dia slope-nya positif ya, bentuknya gini. Ini X, ini Y. Artinya dia nilainya bisa sepanjang garis ini gitu. Sedangkan pada kasus yang kategori biner, Y-nya itu hanya dua kemungkinannya, gagal atau sukses. Kalau sudah di coding 0 atau 1. Nggak ada tuh nilai-nilai yang ada di sini tuh nggak ada. Dia cuma ada nilai ketika 0 sama 1 gitu si Y-nya. Sehingga kalau kita paksakan bikin scatter plot ya, mungkin dia akan numpuk di sini gitu nilai-nilainya, sama di sini. Ini kalau dia terpisah gitu, antara yang kelompok yang Y-nya 0 sama kelompok yang Y-nya 1. Dan nilainya nggak mungkin bisa lebih dari 1 gitu, ini terbatas di 1 gitu ya nilainya. Jadi kita tidak bisa memaksakan model regresi linear kalau datanya itu kategorik, di mana kategorinya apalagi biner gitu. Berarti kita harus pakai model lain, yaitu regresi logistik biner. Kalau kalian lihat di sini ya, sudah ditulis gitu listnya, bahwa alasannya diantaranya karena kalau kita punya Y, di mana Y itu sifatnya biner, 0 atau 1 ya, misalkan ini jika kredit macet misalnya ya, atau sebaliknya lah, bisa dibalik juga. Ini jika kredit lancar misalnya. Maka sebaran dari Y itu bukan lagi sebaran normal. Kalian mungkin sudah berkenalan dengan beberapa jenis sebaran ya, mungkin di bagian awal-awal gitu, mungkin sudah dikenalkan. Kalau sebaran normal itu kan dia kontinu ya, nilainya kontinu, bentuk sebarannya simetrik gitu. Sementara kalau Y-nya hanya bisa 0 atau 1, ini tidak lagi mengikuti sebaran normal. Kalau kalian ingat lagi, sebarannya untuk yang kategori 0, 1, ini ya kalau nggak 0 ya 1 gitu. Ini berarti dia mengikuti sebaran Bernoulli. Kalau N-nya hanya 1. Tapi kalau sampelnya ada banyak dengan peluang terjadinya sukses yang sama, maka nanti dia akan menjadi sebaran binomial gitu. Intinya dia bukan normal gitu ya. Kemudian keragaman dari Y-nya itu
tidak sama. Kemudian keragaman dari Y ini bergantung pada nilai harapan dari Y. Jadi gini, ini keragamannya tidak konstan karena dia bergantung pada nilai harapan Y-nya gitu. Dan yang paling kita bisa dengan mudah pahami ya bahwa karena nilainya tuh cuma bisa 0 sama 1. Kalau kita paksakan pakai regresi, nanti bisa aja diprediksi nilainya lebih dari 1 gitu. Sehingga ini nggak mungkin kita pakai. Begitu. Nah ini ya, linear model itu menghasilkan prediksi yang berkisar dari min hingga sampai ta hingga. Jadi tidak terbatas di 0 dan 1. Makanya kita tidak bisa menggunakan model linear kalau datanya, responnya itu biner. Nah, lanjutnya lagi di sini, model regresi logistik itu, sekali lagi ya, diingat-ingat terus bahwa yang kategorinya biner itu adalah peubah responnya, ya. Sementara kalau peubah penjelasnya itu bisa kategorik, bisa kontinu juga. Nah, tapi yang jelas model regresi logistik ini perlu peubah penjelas juga gitu ya, sama seperti regresi linier, dia perlu prediktor untuk memprediksi hasil peluang dari hasil yang spesifik. Jadi di sini kata kuncinya itu peluang. Yang nanti kita prediksi outputnya dari regresi logistik itu jadi hasil prediksinya itu berupa peluang. Gitu. Berbeda dengan regresi linier, hasil prediksinya ya nilai Y-nya. Kalau ini peluang dari Y-nya. Begitu. Nah, jadi dengan kata lain, regresi logistik ini dirancang untuk menggambarkan peluang yang terkait dengan nilai-nilai peubah respon. Tadi kan kita sudah lihat ya bahwa Y itu kalau nggak 0, 1. Jadi nanti si model itu tujuannya untuk memprediksi berapakah peluang Y-nya 0 dan berapakah peluang Y-nya 1. Kalau diketahui X-nya nilainya berapa gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini kira-kira. Jadi kalau kita plotkan di mana ini misalkan peubah prediktornya ya misalnya. Terus yang ini peluang Y-nya. Peluang Y sukses atau Y sama dengan 1. Peluang itu kan antara 0 sampai 1 gitu. Dan pada data aktual itu yang titik-titik biru ini ya. Dia memang kalau nggak 0 ya 1 gitu. Nggak ada yang nilai tengah-tengah sini tuh nggak ada. Karena memang si pengamatan kita responnya nilainya cuma bisa 2 kemungkinan gitu, kredit macet apa kredit lancar gitu, nggak ada di tengah-tengah gitu antara macet dan lancar tuh nggak ada kategorinya kan. Untuk yang kategori biner jadi seperti itu. Datanya kalau diplotkan itu memang betul-betul hanya ada di ketika sama dengan 0 dan sama dengan 1 dan pemodelan regresi logistik kalau kita plotkan itu akan membentuk suatu kurva sigmoid seperti ini. Sehingga dijamin bahwa dia tidak akan lebih dari 1 ya di sini dan tidak akan kurang dari 0. Jadi dia fit-nya tuh seperti ini. Sementara kalau kita paksakan dengan regresi linier itu kan bentuknya linier kayak gini ya. Dia bisa saja nilainya lebih dari 1 gitu. Ini kan ketika Y-nya sama dengan 1 tuh di sini ya batasnya. Nah, yang regresi linier itu bisa lebih tuh di sini. Kalau dengan model regresi logistik, ini karena berbentuk sigmoid seperti ini, maka dia dibatasi hanya bisa sampai 1 saja gitu. Sehingga ini lebih cocok gitu digunakan kalau data kita berkategori biner. Contohnya tadi ya 1 dan 0 nilainya. Kemudian kalau kalian perhatikan, kalau kalian masih ingat juga ya, ketika membuat pemodelan regresi linier, itu kan modelnya seperti ini ya. Kita lihat lagi deh. Nih. Ini kan regresi linier ya. Regresi linier itu regresi linier sederhana. Ini modelnya seperti ini. Nah, artinya nanti ini kan kita akan punya data sampel, kemudian kita akan duga nilai ini berapa, nilai ini berapa. Nah, kalau nilai ini, saya pakai ini ya. Kalau misalkan kita memperoleh ternyata nilai penduganya kurang dari 0. Berarti artinya kan menunjukkan
Kalau X dengan Y itu hubungannya berbanding terbalik ketika betanya kurang dari 0 gitu ya. Berbanding terbalik itu berarti kayak gini kan. Ini X, ini Y. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya malah turun gitu. Dan ada kasus juga di mana beta head-nya mungkin lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti sebaliknya nih. Dia akan berbanding lurus. Jadi ketika X naik, Y-nya naik juga gitu. Nah, begitu juga halnya seperti di regresi logistik. Di regresi logistik pun sama, kita bisa melihat pola hubungan antara X dengan Y dengan melihat nilai dari koefisien modelnya, koefisien regresinya ya. Apabila betanya ini positif, artinya kurva sigmoidnya akan naik kayak gini. Ya, sigmoidnya akan naik gini. Tapi kalau betanya itu negatif, artinya kurvanya akan turun. Sigmoid juga, tapi turun gitu kayak gini dari 1 ke 0. Jadi, artinya kalau misalkan betanya itu positif, kan kurvanya naik. Artinya peubah penjelas tersebut akan meningkatkan hubungannya itu positif gitu dengan peningkatan peluang dari peubah respon gitu. Oke, saya mendengar ada yang unmute mikrofon. Apakah ada yang mau disampaikan? Kayaknya enggak sih, lagi di jalan ya. Sebentar. Iya. Iya, lagi di jalan kelihatannya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu boleh ya. Kayaknya kepencet-pencet. Kok saya masih dengar ya? Tadi sudah di mute deh kayaknya. Oke, nah kita lanjut ya. Jadi, kalau betanya positif, berarti ini artinya X itu meningkatkan peluang terjadinya Y gitu ya. Sebaliknya kalau betanya negatif, berarti ini si X-nya itu akan menurunkan peluang kejadian Y-nya tadi. Menurunkan peluang Y-nya. Y sama dengan 1 ya. Dan jika betanya sekitar 0, artinya X-nya tidak berpengaruh gitu. Karena berapapun nilai dari X-nya, kurvanya itu akan membentuk garis horizontal gitu. Jadi mirip seperti regresi linier, kalau 0 itu berarti nggak berpengaruh. Ya. Nah, kemudian yang harus kalian ketahui juga adalah bentuk modelnya seperti apa sih kalau model regresi logistik gitu ya. Jadi, kalau kita definisikan X sebagai peubah penjelas kuantitatif, kemudian Y ini sebagai peubah respon yang berkategori biner ya. Dan PX ini adalah peluang sukses peubah X. Jadi ketika sama dengan X gitu peluang suksesnya berapa ya. Maka modelnya atau disebut juga model logit ya. Logit itu sebenarnya singkatan. Kepanjangannya itu adalah log odds gitu. Dimana odds itu artinya ini ya. Odds itu ini artinya nih. Jadi peluang sukses dibagi peluang gagal, itu namanya odds. Jadi karena dia adalah log dari suatu odds, makanya namanya log odds. Dan log odds ini disingkat, istilahnya disingkat gitu, jadi logit gitu ya. Biasanya kalau di regresi linier kan Y sama dengan alpha plus beta X gitu ya. Nah kalau di sini
Kalau di sini itu kita yang sama dengan alfa plus beta X itu adalah logitnya. Tuh. Dan PX-nya itu sendiri kalau kita secara aljabar diputar-putar ya dari formula ini, itu akan sama dengan ini. Jadi kan kalian sebenarnya bisa ya ini dituliskan lain kan, misalkan ini log PX. Kalau yang anak matematika mungkin lancar lah langsung ya. Ini kan sama dengan alfa plus beta X. Nah, ini tuh kan berarti sama dengan PX per 1 min PX sama dengan E pangkat alfa plus beta X gitu kan. Nah, nanti ini dikalikan ke sini, terus nanti jadi dapatlah PX sama dengan 1 min PX dikali E pangkat bla 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 itu ya. Sehingga nanti dengan operasi aljabar akan diperoleh PX-nya itu sendiri akan sama dengan eksponen alfa plus beta X dibagi dengan 1 plus eksponen alfa plus beta X gitu. Jadi kalian bisa menuliskan yang ini, bisa juga menuliskannya yang ini, itu sama aja ya. Gitu ya. Sekali lagi di mana PX itu peluang sukses ya ketika sama dengan X gitu. Peluang sukses pada saat kita ubah X-nya dengan peubah X gitu. Dan selanjutnya kita coba lihat interpretasi ya. Jadi kalau di regresi linear kan kalian mungkin mudah-mudahan masih ingat ya. Jadi kalau misalkan kita punya Y sama dengan alfa plus beta X, alfa ini bisa langsung diinterpretasikan sebagai intercept ya, yaitu dia adalah nilai peubah Y ketika X-nya 0 gitu kan. Dan beta juga bisa langsung nih diartikan sebagai perubahan nilai Y ketika X berubah satu-satuan gitu. Langsung gitu ya kita bisa pakai interpretasinya. Nah untuk kasus pemodelan regresi logistik, nilai beta ini tidak langsung diinterpretasikan seperti itu. Karena dia modelnya tidak linier gitu. Tadi kan kita lihat sendiri ya modelnya seperti ini. Atau yang ini. Sehingga interpretasi untuk beta ini kita lakukan pada odds rasionya. Kalau bahasa Inggrisnya odds rasio, kalau bahasa Indonesianya rasio odds. Ya. Rasio odds ini seperti namanya ya, rasio odds gitu. Berarti dia adalah rasio dari 2 odds. Odds itu sendiri tadi ya kalau kalian masih ingat itu adalah peluang sukses dibagi dengan peluang gagal, ini kan. Ini odds untuk X plus 1, kemudian ini odds untuk X itu adalah peluang suksesnya ketika X dibagi dengan peluang gagal ketika X juga, gitu. Dan ini, kalau misalkan kalian uraikan dari yang ada di depan sini, ini ya, ini kan eksponen alfa plus beta X, yang bawah 1 plus eksponen alfa plus beta X gitu. Nah, kalian masukinlah ke sini gitu ya, ini juga dimasukin ke sini. Nanti kalian bisa peroleh bahwa sebenarnya odds rasio itu sama dengan E pangkat beta gitu. Jadi kalau kalian mau coba gitu ya, kita coba ya misalnya, berarti kan ini OR itu adalah Pi X plus 1, 1 min Pi X plus 1, terus di sini Pi X per 1 min Pi X gitu. Nah, terus kalian masukinlah yang tadi, berarti ini E pangkat alfa plus beta dalam kurung X plus 1 gitu kan. Terus ininya 1 min E pangkat alfa plus beta X plus 1. Pembaginya yang pangkat X-nya aja. 1 min E pangkat alfa plus beta X. Gitulah. Pokoknya ini nanti kalian bisa ada yang dicoret gitu ya. Karena ini kan E pangkat alfa dikali E pangkat beta X ditambah E pangkat beta gitu ya. Sehingga nanti ini tuh jadi saling hilang gitulah. Nanti bisa yang ini nih
Jadi hilang, nanti akan tersisa menjadi E pangkat betanya aja. Nah, si E pangkat beta itu yang nanti perlu diinterpretasikan. Jadi ini sama dengan E pangkat beta. Ini yang harus diinterpretasikan. Itu. Nah, E pangkat beta ini disebut rasio odds yang maknanya odds akan meningkat sebesar E pangkat beta untuk setiap kenaikan 1 unit X. Ini berlaku ketika X-nya continue ya. Itu. Oke, kita ulang lagi mungkin ya sebentar-sebentar supaya tidak terlalu menumpuk informasinya. Tadi kita sudah membahas bahwa regresi logistik itu adalah pengembangan dari regresi linier, di mana kita memiliki kita memiliki peubah Y yang kategorik, gitu. Kategorinya biner. Kemudian kenapa kita harus pakai regresi logistik? Karena nilainya dibatasi 0 dan 1, lalu karena Y-nya sudah tidak memenuhi asumsi yang di regresi linier ya, yaitu Y-nya tidak normal gitu, terus tidak homogen lagi ragamnya gitu, dan nilainya tidak boleh lebih dari 1 gitu. Nah, kemudian yang dimodelkan pada pemodelan regresi logistik yang menjadi responnya di modelnya itu adalah peluangnya gitu ya. Dan sering dituliskan model itu dalam bentuk logit atau log odds gitu. Dan untuk pola hubungan, jangan lupa ketika betanya positif berarti X menaikkan peluang Y, tapi kalau betanya negatif berarti dia menurunkan peluang Y. Kemudian untuk interpretasi lebih lanjut, itu kita lakukan dengan menghitung odds rasionya dulu. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi sebetulnya apa sih odds ratio ini? Secara intuitif ya, odds ratio itu mengindikasikan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian itu bisa terjadi. Gitu. Kejadian suksesnya itu bisa terjadi dibandingkan dengan kalau si X-nya itu tetap gitu. Jadi kita bandingkan peluang sukses, kita tulis ya, mungkin pakai bahasa Indonesia ya, mungkin di sini perubahan ya sebenarnya ya, seberapa besar perubahan gitu, seberapa besar perubahan peluang suatu kejadian sukses ya, suatu kejadian sukses pada saat X plus 1 dibandingkan jika X-nya tetap gitu. Itu ya kira-kira seperti ini. Jadi kita lihatnya yang berubah itu adalah peluangnya antara dua kelompok, yaitu ketika X-nya bertambah 1 dengan X-nya yang tetap. Nanti mungkin mudah-mudahan lebih jelas kalau pada saat contoh ya dan praktikum nanti gitu. Nah, kemudian kita tadi sudah melihat bersama ya bentuk kurvanya kalau model regresi logistik gitu, dia sigmoid seperti ini kan. Dan kita bisa menghampiri ini dengan slope yang dari model linear gitu. Artinya ini kan bisa ada tingkat curam atau tidaknya bisa kita ukur ya pada setiap bagian ini. Jadi kalau di sini mungkin kemiringannya segini, kalau di sini dia segini, kalau di sini dia segini, gitu kan. Nah, jadi kira-kira dia tuh akan ada saat di mana dia mencapai titik yang slope-nya tuh paling curam gitu dibanding yang lain. Nah, ini tuh akan ada saat di mana slope-nya menjadi paling curam. Kalau di sini kan dia agak landai gitu ya. Nah, di sini kira-kira ya, dia akan mencapai titik di mana betanya itu paling curam. Titik ketika dia paling curam itu terjadi saat
PX-nya sama dengan 0,5. PX sama dengan 0,5 itu artinya peluang sukses sama peluang gagalnya sama besar. Begitu. Dan itu terjadi ketika X-nya itu akan bernilai sama dengan min alfa per beta. Min alfa tadi berarti interceptnya dikali min 1 dibagi sama si betanya. Gitu ya. Nilai X ini disebut sebagai tingkat median efektif. Ini artinya nilai X yang membuat peluang sukses sama peluang gagal itu sama besarnya. Sebesar 50%. Ya, jadi itu juga salah satu informasi yang bisa kita ketahui gitu dari pemodelan regresi logistik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari kalian? Silakan. Boleh bertanya di chat ya. Boleh juga di-unmute mikrofonnya, terus disampaikan. Tadi saya aware ada beberapa dari kalian yang sedang perjalanan mungkin ya, karena terdengar sayup-sayup suara kereta gitu. Artinya lagi di perjalanan, jadi kalau mau bertanyanya diketik di chat juga boleh ya, silakan. Gitu. Ya, silakan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau misalkan belum, nggak apa-apa. Tapi mungkin kita jeda dulu sebentar sebelum masuk ke regresi logistik nominal dan ordinal ya. Kita break mungkin 5-10 menit ya. Kalau misalkan ada yang belum sholat asar, silakan sholat dulu sebentar atau mau minum dulu juga boleh. Oke, kita break dulu sesaat sebelum masuk ke yang regresi logistik nominal dan ordinal. Oke, ya. Sekali lagi, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Aplikasinya mungkin kalian belum lihat contohnya juga sih ya. Di regresi logistik ini, contohnya tadi misalkan di kasus perbankan ya, melihat di debitur ini dia akan mengalami kredit macet atau tidak gitu di kemudian harinya. Berapa sih peluang seseorang misalkan ya, kita bisa saja kan punya data
dari peminjam-peminjam terdahulu gitu, dan kita sudah punya perilakunya dia tuh kreditnya macet atau tidak gitu ya. Dan kita punya profil mereka gitu, sehingga kita bisa mengumpulkan data tersebut, kemudian untuk membangun regresi logistik. Terus kita bisa identifikasi sebenarnya profil orang seperti apa sih gitu misalnya ya, yang dia jadi kalau kita nanti kedatangan lagi orang mau pinjam uang, kita bisa prediksi gitu berdasarkan karakternya dia, profilnya dia, misalkan ya, orang ini belum menikah, belum pernah punya pinjaman, pengalaman kerjanya sudah 15 tahun misalnya, terus pendidikannya S2, terus gajinya misalkan 10 juta gitu. Nah, orang seperti ini kira-kira dia akan macet atau enggak gitu. Itu bisa ditelusuri. Gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Contoh lainnya lagi bisa juga kita misalkan pada penelitian epidemiologi gitu ingin ingin mengkaji masalah apakah seseorang itu peluangnya terkena penyakit seperti apa gitu ya. Jadi apakah seseorang misalkan kita bisa ngumpulin data gitu dengan mencatat misalkan eh, pola makan seseorang gitu ya, misalkan gaya hidupnya, pola tidur, pola makan, terus aktivitas olahraganya, terus tingkat stresnya, terus pokoknya terkait dengan inilah gaya pola hidupnya dia gitu. Dan kebiasaan merokok misalkan gitu ya. Itu dengan apakah dia terkena penyakit gangguan paru-paru atau tidak gitu. Nah, misalnya nanti kalau seperti itu kita kemudian bisa melihat mana aja sih yang berpengaruh gitu. Apakah kebiasaan merokok tuh berpengaruh nggak sih sebenarnya gitu ya? Atau kasusnya banyak ya, misalkan kasus balita mengalami stunting, terus kasus apa lagi ya? Hmm, kasus penyakit tadi udah ya, stunting, terus penyakit serangan jantung atau penyakit yang lain lagi, atau mahasiswa eh, drop out atau tidak gitu ya. Pokoknya intinya ini untuk yang kasus responnya itu kategorinya biner gitu intinya. Nah, mungkin kalau di antara rekan-rekan di sini ada juga yang pernah sempat nyoba gitu, sempat lihat ya kasusnya yang kalian pernah coba bisa juga gitu kalau mau di-share ke teman-teman yang lain. Nah, jadi ini di slide materi yang ada di dalam modul memang cukup ringkas ya, tidak banyak contoh gitu. Nah, nanti pada saat kalian mungkin mencoba kasusnya, mungkin pada saat praktikum gitu ya, atau kalian mungkin bisa juga nanti kita lihat bareng contoh kasus dari paper ya, kalau waktunya masih ada nanti. Jadi nanti kita biasanya akan melakukan eksplorasi dulu di awal, kemudian eksplorasi ini untuk melihat sebaran atau proporsi antara kejadian sukses sama gagal seperti apa gitu ya, apakah balance nggak mereka. Kemudian kita juga bisa melakukan eksplorasi untuk melihat hubungan antar X dengan Y, apakah X ini memiliki kecenderungan asosiasi gitu ya terhadap peubah Y-nya. Kemudian juga antar X-nya, apakah ada multikolinearitas atau tidak, gitu. Dan pada saat regresi logistik ini, itu juga ada uji apa melihat X berpengaruh atau tidak gitu. Kalau yang barusan kan kita memang lebih kepada interpretasi koefisiennya gitu ya. Lalu memprediksi peluangnya, interpretasi rasio odds-nya, kapan X yang membuat peluang sukses dan gagal itu sama besar gitu ya. Nanti lebih lanjutnya lagi pada saat melakukan analisis regresi logistik, kalian itu bisa mencari peubah yang berpengaruh, terus kita melihat kebaikan modelnya juga, itu ada uji simultannya, ada uji parsialnya, terus juga ada
goodness of fit test-nya nanti di akhir gitu ya. Dan nanti bisa dilakukan ini juga kita bagi data testing dan training untuk melihat prediksinya kalau ada data baru seperti apa. Gitu ya. Jadi ini tadi versi ringkasnya dan nanti kita lihat di bagian modul lanjutannya ya. Nah, sekali lagi kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau belum, saya jeda minum dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Ini udah siap lanjut atau belum? Kalau sudah lanjut, mungkin kalian bisa berikan tombol reaction. Oke. Satu orang udah siap lanjut. Saya tuh agak khawatir soalnya ini kalau online kan nggak kelihatan ya apakah sinyalnya masih nyambung atau enggak gitu. Kadang saya udah lagi cerita tiba-tiba gangguan sinyal keputus gitu. Ternyata tuh saya nggak masuk dari tadi gitu. Sehingga kalau tidak ada feedback itu saya agak khawatir gitu. Oke, beberapa sudah kasih reaction, terima kasih banyak. Kita teruskan. Di sini itu materinya tentang regresi logistik nominal sama ordinal. Nah, kalian mungkin sebelum kita lanjutin ya, bisa jelaskan nggak bedanya nominal sama ordinal tuh apa sih? Masih ingat nggak? Kalian boleh tulis di chat, boleh unmute mikrofonnya. Silakan, siapa? Siapa yang mau coba? Kalau ini kan sama-sama kategorik ya, tapi yang nominal tuh yang kayak gimana sih? Ordinal yang kayak gimana? Silakan dicoba dituliskan di chat atau boleh unmute mikrofonnya. Atau kalau misalkan semuanya malu-malu, dengan terpaksa saya akan random 1 atau 2 orang lah. Izin menjawab. Boleh, silakan. Faris ya, teruskan Faris. Kalau ya, setahu saya perbedaannya itu ordinal itu tingkatan. Perbedaannya cuma di sini. Ordinal itu ada tingkatannya, kalau nominal itu ada tingkatannya. Oke, iya Faris sama Alvito ya. Alvito juga ikut jawab. Katanya kalau ordinal tuh ada urutan. Oke. Ini ada urutannya atau tingkatannya. Sedangkan kalau nominal itu tidak ada urutannya. Ini benar banget ya. Terima kasih Faris dan Alvito ya. Jadi, contohnya ya yang nominal tidak ada urutannya gitu. Misalnya kategori asal daerah gitu ya, itu tidak ada urutannya. Nama negara, terus golongan darah, misalnya. Terus status jenis pekerjaan, itu juga tidak ada urutan ya. Misalkan kayak yang PNS, karyawan swasta, wirausaha, itu nggak ada urutannya. Tapi kalau ordinal ini ada urutannya. Misalnya tingkat pendidikan gitu ya. Atau misalnya apalagi ya. Kategori-kategori yang ada urutannya. Misalkan usia anak, remaja, dewasa, lansia gitu. Terus apalagi ya selain itu mungkin segala sesuatu yang biasanya dalam skala Likert ya. Misalkan yang sangat misalkan sangat setuju, tidak setuju, nah itu yang seperti itu juga masuk ke ordinal ya. Nah ini penjelasannya lagi ya, bahwa kalau skala nominal ini untuk kategori yang tidak memiliki urutan. Sedangkan kalau ordinal ini memiliki urutan. Meskipun dia dalam kode numbers ya, misalnya kalau misalkan kalau Pulau Jawa itu 1, daerah Sumatera itu 2, Kalimantan itu 3 misalnya ya. Meskipun ada angkanya gitu 1, 2, 3, tapi kalau dia secara nature-nya tidak memiliki urutan, berarti dia termasuknya nominal gitu. Gitu ya.
Kemudian ini beberapa contoh ya. Kalau yang skala nominal. Yang skala nominal ini misalkan partai ya, apakah partai Demokrat, Independen atau Republikan. Ini sebenarnya ini partai bukan di sini sih ya, di kita kan bukan dibagi 3 gini ya. Kemudian preferensi untuk produk-produk finance. Apakah deposito, apakah ini KPR ya, pinjaman, sekuritas, kartu kredit, tabungan pensiun dan lain-lain gitu. Ini juga tidak ada urutannya. Lalu bagaimana caranya kita kalau sekarang kasusnya punya peubah respon, dia kategorik, tapi udah bukan biner lagi gitu, tapi dia punya beberapa kategori yang tidak berurutan. Maka solusinya kita menggunakan multinomial logistic regression atau regresi logistik multinomial gitu ya. Nah, kita akan mengenal lagi lebih jauh apa sih multinomial logistic regression ya. Ini disebut juga dengan istilah multi-class logistic regression atau maximum entropy classifier. Ini sebenarnya ya ini juga ya, cuman ada beberapa yang menuliskan dengan istilah lain. Jadi intinya dia adalah regresi linier, tapi kita punya peubah responnya atau peubah dependennya itu bersifat nominal dengan banyaknya kategori lebih dari 2. Gitu. Jadi dia udah nggak bisa lagi itu pakai yang biner ya, harus pakai yang multinomial. Kemudian ini biasanya digunakan ketika kita punya data yang kita ingin menjelaskan hubungan antara satu peubah dependent yang bersifat nominal dengan satu atau lebih peubah peubah prediktor ya atau peubah independen yang ya dia sebenarnya bisa kategorik, bisa numerik ya, tapi kasus yang kita bahas ini kalau dia continue, bisa interval atau rasio. Oke. Jadi itu kira-kira sekilas tentang regresi logistik monomial ya, definisinya gitu. Digunakannya adalah ketika kita punya peubah respon Y yang skalanya nominal dan lebih dari satu kategori di dalamnya gitu. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu yaitu dengan cara kita membuat beberapa regresi logistik biner untuk peubah boneka atau peubah dummy. Kalian sudah mengenal peubah dummy sebelumnya? Kalau sudah atau belumnya, silakan tolong dijawab melalui chat supaya saya tahu ini perlu dijelasin lagi atau enggak gitu. Peubah dummy sudah pada tahu semuanya? Atau belum? Sudah pernah tahu atau belum? Kalau saya pribadi sudah, Ibu. Oke, yang lain udah belum ya? Udah ya? Ada yang udah? Oke. Oke. Yang belum ya nggak ketahuan berarti ya. Kalau yang sudah jawab tadi, tapi kalau yang belum nggak ketahuan. Jadi mungkin sekilas ya kalau misalkan yang lain ada yang lupa gitu, barangkali ada yang lupa. Peubah dummy ya artinya kita membuat suatu peubah yang 1-0. Isinya kalau nggak 1-0. Kemudian kalau kita punya 3 kategori, misalkan kita punya 3 kategori, berarti nanti kita akan punya 2 peubah dummy. Karena peubah dummy itu adalah sebanyak kategorinya dikurangi 1 gitu ya. Peubah dummy. Kenapa cukup 2? Karena kita punya peubah dummy yang 1, ini untuk misalnya ya kategori 1 atau kategori 2 ya. Terus ini untuk kategori 3 itu yang peubah dummy kedua. Jadi nanti kalau suatu pengamatan dia nilainya adalah untuk peubah tersebut masuknya ke kategori 2, berarti dia akan bernilai 1 untuk peubah dummy pertama dan 0 untuk dummy kedua. Sedangkan kalau dia masuk di kategori 3,
dia dummy 1-nya itu 0, dummy 2-nya itu 1. Tapi kalau dia masuk kategori 1, berarti di dua-duanya dia 0. Karena ini untuk yang dummy 1 akan bernilai 1 kalau masuk ke kategori 2. 0 selainnya. Sedangkan untuk yang peubah dummy kedua, dia 1 jika masuk kategori 3, 0 untuk selainnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Secara singkatnya untuk mengingat kembali, barangkali ada rekan-rekan yang lupa gitu mungkin ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan contohnya kita punya, mana tadi contoh ini ya, misalkan kita punya responnya itu adalah afiliasi partai gitu. Berarti kan ini ada 3 kategori, maka ini sebenarnya kita membuat 2 model regresi logistik biner. Gitu, di mana yang salah satu di antara ketiga ini akan dijadikan kategori referensi. Jadi kalau misalkan kalian pilih yang Demokrat sebagai referensi, berarti nanti modelnya yang kita buat itu untuk kategori apakah dia independen dan tidak, dan untuk kategori apakah dia Republikan dan tidak. Gitu. Jadi yang tidak termasuk di keduanya itu berarti yang Demokrat gitu, sebagai pembandingnya. Kalau di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ya, ada 6. Berarti nanti akan ada 5 model regresi logistik biner, gitu. Di mana salah satu di antara ke-6 ini akan dipilih sebagai kategori referensi. Gitu. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini. Artinya nanti kita kalau punya M kategori ya pada peubah responnya, jadi nanti kita akan punya sebanyak M dikurang 1. Ini M itu adalah banyaknya kategori di peubah responnya. Nah, setiap model itu akan menyatakan pengaruh dari prediktor terhadap peluang sukses pada kategori tersebut dengan perbandingannya terhadap kategori yang dijadikan referensi. Gitu. Jadi harus ada kalian pilih salah satu yang dijadikan kategori referensi yang dia itu akan dijadikan pembanding bagi kategori-kategori lain. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, mesti nominal logit model itu dituliskan seperti yang ada di sini. Ini kalau kita hanya punya 1 X, ya. Kalau nanti X-nya banyak ya, berarti dia akan banyak juga. Gitu. Dan di sini kita melihat ada ini ya, ada J kecil gitu. Jadi ini untuk kategori ke 1, 2, 3, sampai ke yang banyaknya kategori dikurang 1 gitu. Nanti kita akan punya model ini untuk kategori ke-1, ke-2, ke-3, seterusnya sampai dengan banyaknya kategori dikurang 1. Ya. Kalau yang partai tadi ada 3, berarti ini akan ada J-nya itu 1 sama 2. Dengan di sini keterangannya ya, X itu adalah peubah penjelas, J itu adalah banyaknya taraf pada peubah respon, ya kategorinya ada berapa gitu di peubah responnya. Kemudian alfa dan betanya ini adalah koefisiennya. Ini disebut juga sebagai baseline kategori logit. Dan ketika J-nya sama dengan 2, berarti nanti kan modelnya cuma ada 1 ya, yang akhirnya akan sama dengan model regresi logistik untuk respon biner seperti yang kita sudah lihat sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya kalau cuma ada 2 kategori ya jadi regresi logistik biner yang tadi. Ya. Nah, coba kita kemudian lihat ilustrasi ya di sini. Misalnya kita punya data perilaku konsumen dari suatu bank yang kemudian kita ingin tahu di nasabahnya itu kira-kira dia akan beli produk dari bank itu enggak dalam waktu dekat, ya. Dimana di sini ada beberapa peubah yang diamati, yaitu ada umur konsumennya,
terus apakah dia itu konsumen baru atau bukan, kemudian customer relation-nya, apakah dia itu aktif atau tidak aktif, atau dia itu pelanggan lama gitu ya. Kemudian income dari di rumah tangga si customer. Kemudian apakah si customer sudah punya akun payroll atau belum di bank tersebut. Lalu ini pilihan produknya, ada direct debit, ada e-account, ada pensiun, dan bukan di antara ketiganya. Gitu. Nah, di sini yang akan dijadikan peubah responnya itu adalah yang product choice-nya. Ya, ada 4 kategori di sini, sehingga kalau kita buat menjadi dummy kan jadi 4 kurang 1 ya, jadi 3. Sehingga kita akan punya 3 logit model. Gitu. 3 logit model ini berarti bisa kita tuliskan seperti yang sedang kita lihat sekarang. Dan jangan lupa, kita harus pilih salah satu kategori sebagai kategori referensi. Gitu. Nah, di sini kemudian kita bisa lihat ya, kalau misalkan kita ada 4 kategori, di mana jadi kita akan punya 3 logit model, dan salah satu kategori harus ditetapkan sebagai referensi. Misalkan yang ditetapkan sebagai pembanding atau referensi itu yang kategori non, jadi bukan di antara ketiga produk yang lain ya. Jadi dia bukan direct debit, bukan e-account, dia juga bukan pensiun gitu. Maka kita akan punya seperti yang ada di sini. Jadi kita bisa, ini perhatikan ya, yang jadi pembanding itu berarti yang kategori 3 gitu. Dan kita punya 3 model, yang pertama itu yang direct debit dibandingkan dengan kategori referensi yang bukan tadi ya, yang selainnya. Terus ini e-account dibandingkan dengan yang selainnya, dan ini yang pensiun dibandingkan dengan yang selainnya gitu. Nanti di sini kita akan dapat masing-masing modelnya seperti ini. Kalau kalian masih ingat, ini ada peubah dummy tadi ya. Ubah dummy untuk ini customer relation, terus untuk payroll. Jadi ada 2 peubah dummy di situ. Ini yang payroll, satu atau yes or no gitu. Ini untuk jenis customer-nya, dia aktif, inaktif, atau former. Gitu, ini modelnya ya. Nah, kalau kita menggunakan software R, berarti kita bisa memanfaatkan package-package berikut, yaitu PGAM, NNet, sama mlogit, dan nanti yang akan digunakan itu adalah fungsi-fungsi ini. Jadi nanti kalian boleh coba, mungkin pada saat praktikum juga akan coba ya, diinstal dulu package-nya, lalu dipanggil library-nya gitu. Nah, itu contohnya, nanti kalian bisa cobalah lebih jelas lagi. Beberapa kelemahan dari model logistik multinomial ini adalah yang pertama, kategorinya itu pada peubah respon ya, ini tidak memiliki urutan ya, tidak mengasumsikan adanya urutan. Padahal pada kenyataannya kita bisa saja menemukan kasus-kasus yang sebenarnya dia terurut gitu ya, ada urutannya. Nah, ketika kita menemukan kasus seperti itu, maka kita bisa menggunakan ordinal regression gitu. Jadi ketika kita jadi ini pengembangan lanjutannya lagi nih. Kalau kalian masih ingat ya yang sudah kita bahas dari awal. Yang pertama, kasusnya kalau kita pertama kali kan paling basic kita kenal dengan regresi linier. Kemudian muncullah problem, gimana kalau responnya biner? Oh, berarti kita pakai regresi logistik biner. Lalu muncul lagi, gimana kategorinya kalau bukan cuma 2, tapi lebih dari 2? Berarti kita bisa gunakan pendekatan dummy gitu ya, sehingga kita punya beberapa model logit tadi.
gitu untuk mengakomodir adanya beberapa kategori pada respon. Lanjutnya lagi muncul lagi problem, gimana kalau kategori pada beberapa responnya ini ternyata ada urutannya. Nah, ini pengembangannya lanjutannya lagi adalah regresi ordinal. Gitu. Nah, di regresi logistik ordinal ya, ini banyak digunakan memang untuk kasus-kasus yang perubahan respon itu memang termasuk ordinal ya. Tadi sudah kalian sebutkan juga gitu, ordinal tuh berarti punya urutan ya, kategori Y-nya ada urutannya. Nah, kalau kita lihat tadi contohnya ya, yang udah pernah barusan kita sempat diskusikan, contohnya tingkat pendidikan gitu ya, tingkat pendapatan, terus usia dalam bentuk kategori ya, misalnya ya, tingkat macam-macam lah, pokoknya yang dia ada kategori tapi terurut gitu. Nah, versi logitnya untuk model tersebut ini ada yang proporsional odds model dan ada yang kumulatif logit model. Itu dimana model ini juga dikenal sebagai parallel regression model dan atau group continuous model. Sekarang kita lihat dulu satu persatu nih. Kita lihat dulu yang model logit kumulatif ya, atau kumulatif logit model kalau kita punya responnya itu ordinal. Nah, di sini peluang kumulatif, kalau kalian masih ingat ya, jadi kan Y itu punya sebaran ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Y itu kalau dia menyebar normal, kontinu nilainya bisa kita dekati dengan model regresi linear. Kalau dia biner, misalkan berarti dia mengikuti sebaran Bernoulli atau binom, berarti bisa pakai regresi logistik gitu kan tadi ya. Nah, sekarang kita bicara kalau dia ordinal gitu. Nah, jadi si Y ini dia akan punya peluang gitu. Nah, peluang kumulatif dari Y itu berarti kan adalah peluang bahwa Y itu berada pada, jadi tepat pada atau di bawah titik tertentu gitu ya. Misalnya kalau kita definisikan untuk kategori ke J gitu, maka peluang kumulatifnya bagi peubah Y itu kan sama dengan ini ya. Ini kan peluang kumulatif ya, Y kurang dari sama dengan berapa gitu. Nah, di sini tuh yang kategori ke J. Berarti ini sama dengan kita menjumlahkan peluang dia ada di kategori ke-1, kategori kedua, dan seterusnya sampai kategori ke J. Tuh ya. Nah, sehingga logit dari peluang kumulatifnya itu berarti kan bisa dituliskan seperti ini, logit dari peluang kumulatif gitu ya. Nah, ini akan sama dengan log dari odds-nya gitu kan. Odds-nya itu adalah peluang suksesnya dibagi peluang gagalnya gitu. Berarti ini peluang kumulatif ini dibagi dengan 1 dikurang peluang dia gitu. Dimana yang peluang kumulatifnya ini tadi udah kita definisikan di sini ya. Ini kita masukkan ke sini. Gitu. Nah, sedangkan yang jadi pembagi di bawahnya ini adalah yang peluang selain dari yang ada di atas ini. Yaitu ini ya. Nah, seperti itu dulu yang kita perlu pahami gitu. Jadi cara dia membuat modelnya tuh seperti itu dengan pendekatan peluang kumulatif gitu ya. Karena kategorinya terurut nih. Ada kategori 1, dia levelnya paling rendah, lalu di atasnya ada kategori 2, di atasnya ada kategori 3. Karena dia terurut seperti itu, maka kita bisa menentukan seperti ini. Nah, ada beberapa properti ya dari kumulatif logit models ini dengan proportional odds property. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat ya, kumulatif logit dari kategori J
ini sebenarnya mirip seperti model regresi logistik biner, di mana kategori yang 1 min J-nya itu merupakan kombinasi kategori J plus 1 sampai J gitu dari second kategori. Jadi seperti kita membaginya menjadi 2 gitu ya kalau di sini. Suksesnya itu berarti yang kategori yang ke-1, ke-2, ke-3 sampai J. Kemudian yang selain dari kategori sampai J itu kan masih ada setelahnya tuh gitu ya. Nah, jadi seolah-olah ini mirip seperti kita membagi 2 kelompok, yang kelompok dari single kategori dan kategori J plus 1 sampai yang J-nya. J besar maksudnya. Tuh. Jadi kalau misalkan seperti itu, berarti boleh dong kita tuliskan untuk satu peubah X yang kita masukkan ke dalam modelnya, nanti akan menjadi seperti ini modelnya gitu. Jadi kalau tadi tuh hanya Y-nya tuh kalau nggak 0, 1 gitu kan ya, biasanya nanti di sininya Y, peluang Y sama dengan 1 gitu. Nah, kalau di sini jadi peluang Y-nya kumulatif. Nah, kita berikutnya akan melihat ilustrasi gambarnya ya, seperti ini. Jadi kalau kita visualisasikan gitu ya, ada peluang kumulatif untuk kategori pertama, ada peluang kumulatif untuk kategori kedua, terus ada peluang kumulatif kategori ketiga, dan seterusnya gitu ya. Dan masing-masing model itu kan tadi mengikuti mirip seperti yang logitnya ini ya, yang model regresi logistik biner tadi kan, yang kita sudah bahas gitu, bahwa semua itu tuh mengikuti bentuk sigmoid seperti ini gitu. Jadi itu sebenarnya kalau kita visualisasikan, kira-kira kita akan punya beberapa model yang seperti ini gitu posisinya, karena dia kumulatif ya. Jadi yang kategori pertama itu dia sigmoid di sebelah sini. Kemudian kalau kita kumulatifkan sampai dengan kategori kedua, jadi mungkin dia akan ada di sini. Lalu kalau sampai yang ketiga, mungkin dia ada di sebelah sini dan seterusnya gitu ya. Itu. Nah, sebagai ilustrasi kita coba lihat di sini. Di sini kita misalnya memiliki data ya, di mana di sini kita punya variabel yang variabelnya itu menjelaskan atribut-atribut dari nasabah asuransi jiwa ya. Itu. Jadi kita punya data nasabah, bukan nasabah sih, mungkin calon pembeli gitu ya. Jadi orang-orang yang pengen beli asuransi jiwa gitu. Nah, di sini kemudian kita perlu memeriksa apakah si aplikan tersebut itu beresiko rendah atau beresiko tinggi. Karena kalau kalian aware ya bahwa asuransi itu kan sebenarnya semacam jual beli ini ya, jual beli resiko gitu lah istilahnya ya. Jadi di orang yang pengen beli produk asuransi itu sebenarnya dia ingin memindahkan resiko dirinya, sehingga yang menanggung resiko itu adalah perusahaan asuransi gitu, dengan dia membayarkan premi. Sehingga si perusahaan asuransi ini akan perlu mengidentifikasi orang yang mau beli polis ini itu dia seberapa beresiko gitu. Kalau ini produknya asuransi jiwa, seberapa dia beresiko untuk mengalami kematian gitu. Nah, nanti kan ada profilnya nih, misalkan dia itu misalnya dia suka nyetir atau enggak gitu, terus bekerjanya di mana, seberapa sering dia bepergian misalnya ya, punya kebiasaan meminum minuman keras atau tidak misalnya ya seperti itu, jenis kelamin gitu dan lain-lain lah. Pokoknya di situ dicatatlah profil-profilnya dan kemudian dia
berusaha mengidentifikasi tingkat resiko. Dan pada kasus ini, misalnya kita membedakan tingkat resiko itu menjadi 8 ya. Ini 8 tuh lumayan banyak sih. Jadi misalnya kita punya orang-orang yang benar-benar sangat rendah resiko sekali gitu ya. Ini ada di kelompok 1, kategorinya ya, kategori 1. Kemudian orang-orang yang resikonya sedikit di atasnya, tapi masih termasuk rendah. Dan seterusnya gitu, sampai orang-orang yang benar-benar sangat beresiko tinggi gitu ya. Sangat beresiko tinggi untuk mengalami kematian. Jadi idealnya nanti si perusahaan asuransi itu akan menilai kalau orang itu resikonya rendah, maka dia harusnya bayar premi rendah gitu ya. Kalau dia orangnya beresiko tinggi, maka dia akan bayar premi lebih tinggi. Kalau dia resikonya sangat atau terlalu tinggi, yang si asuransi pun tidak mau menanggung resikonya, maka dia mungkin saja gitu ya tidak bisa gitu membeli produk asuransinya. Seperti asuransi kesehatan juga sama ya, misalkan ada orang yang terlalu beresiko tinggi, misalkan dia sudah manula juga, punya critical illness juga gitu. Nah, mungkin susah tuh kalau mau apply asuransi, dan kalaupun bisa, preminya akan sangat tinggi karena resiko dia tinggi sekali. Nah, ini pun sama. Jadi nanti ceritanya si perusahaan asuransi akan perlu gitu memprediksi tingkat resiko ini. Kemudian dia kumpulkanlah beberapa variabel ya untuk mengidentifikasi profil dari si aplikannya. Di sini misalnya produk info itu adalah satu gugus variabel yang sudah distandarisasi, ini terkait dengan produk yang mereka ingin beli gitu. Ini kurang jelas banget sih sebenarnya ya, tapi kira-kira ya dia itu adalah semacam variabel yang berkaitan dengan pilihan si orang tuh dia pengen beli yang mana gitu ya. Kemudian BMI ya, Body Mass Index, ini juga sudah dibakukan. Mungkin ini karena orang-orang yang punya body mass index atau indeks massa tubuh yang tidak ideal, mungkin saja dia terlalu kurus, mungkin saja dia terlalu obesitas, itu lebih beresiko terkena penyakit gitu ya, atau lebih beresiko dia memang sudah, pokoknya dia rentan berpenyakit gitu. Kalau yang sehat, mungkin itu lebih banyak ditemukan pada orang-orang yang indeks massa tubuhnya juga tidak terlalu kurus dan tidak terlalu obesitas juga. Kemudian ada juga di sini insert info, berarti informasi-informasi terkait aplikannya. Dan histori dari asuransi gitu, apakah dia sebelumnya sudah pernah beli gitu ya produk asuransi jiwa, dan lain-lain lah pokoknya. Kemudian family history juga ditanya, terus medical history juga ditanya ya. Terus terakhir ini employment info tentang pekerjaan ya, pekerjaan juga ditanya. Jadi ini bisa macam-macam sih sebenarnya ya. Di luar dari ini juga bisa banyak gitu. Nah, intinya nanti kalau kita punya kategori seperti ini, berarti nanti kita akan punya, saya coba tanya ke kalian ya, kalau kita punya 8 seperti ini, kira-kira kita akan punya modelnya itu, model kumulatifnya tadi ya. Nah, yang ini nih, kita akan punya perlu ada berapa ya di logitnya ini, model logitnya. Kita akan membuat model logit dari peluang Y kurang dari sama dengan kategori 1 gitu kan. Terus logit dari peluang Y kurang dari sama dengan 2 gitu kan ya. Terus nanti kurang dari sama dengan 7 gitu. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan terbayang ya, jadinya kita akan punya sebanyak ini.
J kurang dari 1 gitu. Jadi ini mirip seperti yang ini ya, multinomial ya. Cuman kalau di multinomial itu tidak terurut, sehingga kita pakai dummy, artinya siapa saja bisa jadi referensi. Bukan kategori mana saja bisa jadi referensi, karena nggak ada urutannya. Tapi kalau di sini, ini ada urutannya, gitu. Sehingga kita harus pakai kumulatif kayak gini, dan nanti ini kita perlu buat sampai dengan yang J kurang dari 1. Tuh. Nah, ini nanti bisa dilakukan dengan package VJIM sama ya, RMS, MAS, sama Ordinal. Yang VJLM-nya ini, yang dari package ini RLM dari sini, OLR dari sini, dan yang CLM-nya dari sini. Gitu. Nah, ini kalau menggunakan fungsi VJLM ya, ini contohnya. Jadi kita bisa nanti menentukan model logit untuk peluang Y lebih dari sama dengan G. Gitu. Kalau lebih dari sama dengan G ya berarti ini dia kumulatifnya ibaratnya berarti dari kategori yang paling tinggi gitu ya. Itu ya bisa juga sih berarti ya. Melihatnya kumulatifnya dari yang lebih besarnya itu. Gitu. Nah, itu mungkin ya materi yang perlu saya sampaikan terutamanya. Mungkin saya review lagi sekali lagi ya. Tadi kita sudah mereview sedikit tentang regresi linear dan dikembangkan ke model regresi logistik biner, di mana model regresi logistik biner itu Y-nya harus biner gitu kan. Dan kita harus pakai regresi logistik biner ketika Y-nya itu biner karena memang tidak bisa pakai regresi linear. Nah, kemudian model tersebut kita kembangkan lagi menjadi model regresi logistik multinomial ketika kita punya lebih dari lebih dari dua kategori. Nah, terus lebih dari 2 kategori tapi tidak ada urutannya, maka kita gunakan model regresi logistik multinomial. Ketika itu ada urutannya, maka kita menggunakan model regresi logistik ordinal gitu. Dan tadi sudah kita bahas juga bahwa pada pemodelan regresi logistik ini, itu selalu kita melihat prediksinya itu jadi bukan dalam skala pengukuran peubah responnya langsung, tapi dalam bentuk peluang, gitu ya. Dan kemudian kita menginterpretasikan model itu tidak bisa langsung, tapi yang diinterpretasikan adalah rasio odds-nya. Gitu. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya rasio odds. Nah, ini masih sangat ini sih ya menurut saya. Contohnya belum banyak ya. Nah, nanti mungkin kalian bisa bahas lebih banyak ketika di praktikum di sini ya. Kita intip dulu sedikit mungkin. Iya, nanti di praktikum kalian akan coba ya menggunakan beberapa dataset, melakukan evaluasi pemodelannya gitu. Nah, di sini lebih lengkap lagi nih. Oke. Banyak nih nanti pada saat praktikum ya. Berarti nanti pada saat sesinya Mas Cahya dan atau Mbak Rizky ya mungkin ini akan banyak sih berarti ya. Dan kalian mudah-mudahan bisa enjoy gitu dengan pembelajarannya. Terutama setelah ada contoh-contoh ini, gitu. Ini kita schedule-nya sih masih lama ya, waktunya masih banyak gitu. Nah, mungkin kita coba ini ya, sisakan untuk diskusi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, kalau misalkan belum ada, nanti kita bisa lihat bareng-bareng beberapa kasus ya, yang termasuk regresi logistik itu apa ya? Atau saya mungkin bisa bagi kalian ke breakout room supaya kalian juga bisa diskusi sama sesama kalian. Boleh nggak sih kita bagi ke breakout room? Mas Cahya, kita boleh nggak ya bagi ke breakout room? Boleh aja Mbak, boleh.
Boleh ya? Oke. Disesuaikan saja ya. Iya, karena ini waktunya masih banyak sih. Jadi masih ada waktu nih kalau mau nanti kita diskusi ke breakout rooms. Nah, sebelum saya bagi ke breakout rooms, mungkin dari kalian ada yang mau disampaikan dulu atau ditanyakan? Mungkin konsepnya dulu gitu ya, apakah bisa diikuti? Oke, yang mau bertanya, Kailila, silahkan. Ibu, saya mau bertanya buat yang cumulative log-it tadi itu kalau digabung sama peubah numerik atau peubah kategorik gitu, itu bisa atau tidak? Yang digabung tuh apanya maksudnya sih responnya? Independent variable ya? Oh, si X-nya ya? Ya. Oke, ya. Si X-nya ini boleh bebas bisa kategorik, bisa numerik gitu. Jadi model regresi logistik itu yang kita perlu perhatikan itu adalah peubah Y-nya gitu. Peubah Y-nya itu bentuknya kategorinya seperti apa? Apakah dia biner, multinomial atau ordinal? Sementara untuk peubah X-nya atau independennya itu bisa macam-macam. Boleh dia kategorik, nanti dalam bentuk dummy lagi kayak tadi gitu ya. Bisa juga dalam bentuk numerik gitu. Jadi itu sebenarnya bebas sih, nggak ada ketentuan kalau untuk ubah independennya. Begitu Kaila, ada lagi atau sudah cukup? Sama saya ingin bertanya yang rasio odds itu. Saya masih kurang ngerti konsepnya kenapa dibandingin X dengan X plus 1. Rasio odds itu ada di depan ya, bentar ini. Oke, ini mungkin lebih jelasnya kalau kita lihat contoh kasus ya. Misalnya kita punya, pertanyaannya kan kenapa dibandingkan sama X plus 1? Karena sebenarnya boleh aja sih kalau misalkan kalian mau bandinginnya sama X plus 10 gitu, itu boleh. X plus berapa misalkan 5, itu boleh-boleh aja. Cuma itu tinggal kita mereinterpretasikannya mudah apa enggak gitu. Nah, misalkan kita punya kasus di mana misalnya tadi X itu adalah, kita pakai ini. Ini contoh ya. Misalkan Y-nya itu stunting atau tidak gitu ya. Misalkan kita ganti deh. Apakah balita mengalami stunting atau tidak? Kemudian kita punya X-nya, misalnya di sini berat bayi ketika lahir, misalnya ya. Diukur dalam satuan, misalkan kilogram gitu ya, atau kilogram terlalu besar sih kayaknya. Misalkan dalam satuan gram gitu. Nah, nanti mungkin kan di X-nya ini nilainya misalnya ya, ada yang 2.500, berarti 2,5 kilogram gitu ya. Terus ada yang, atau kilogram aja deh, ini kayaknya terlalu besar jadi angkanya. Ini kilogram. Misalnya di sini nanti ada yang beratnya 1,5, kecil banget ya. 2,5 misalnya. Ada yang 2,7, 2,8, 2,9, 3,3 gitu kan si bayinya nih dan lain-lain. Nah, kemudian kita misalkan memperoleh nilai betanya itu misalnya berapa ya? Misalnya dia 0,5 gitu betanya. Nah, ini kan berarti kalau kita mau interpretasikan nanti jadinya odds rasionya itu adalah E pangkat 0,5 gitu kan. Nah, kenapa ini E pangkat 0,5 itu kok berarti adalah pembanding antara berat bayinya ketika sebesar X dengan X plus 1. Mungkin seperti itu ya yang ditanyakan.
Ini saya hapus dulu. Ini sebenarnya bisa terjawab kalau kita selesaikan yang ada di sini. Nah, jadi nanti ini tuh kalau kita uraikan ya, ini saya coba dulu nih. Ini mau kita pindah ke sini gitu. Ini OR. Mungkin saya tuliskan lebih rapih ya. Ini kan berarti E pangkat alfa plus beta X plus 1 per 1 min E pangkat alfa plus beta X plus 1. Ini dikali ya, dikali 1 min E pangkat alfa plus beta X per E pangkat alfa plus beta X gitu. Dimana kalau pangkat itu kan kalau ada tanda tambah berarti sama dengan dikalikan ya. Nah, jadi ini gitu kan, ini tuh. Terus di sini adalah 1 dikurang E pangkat alfa dikali E pangkat beta X dikali E pangkat beta gitu. Terus ini 1 min E pangkat alfa plus beta X, terus ini E pangkat alfa dikali E pangkat beta X. Nah, jadi bisa terlihat di sini sebentar ya. Yang ini bisa hilang ya. Yang ini bisa hilang nih. Gitu. Kemudian yang ini saya lupa nih. E pangkat 1 min E pangkat alfa dikali beta X. E pangkat alfa dikali E pangkat beta X dikali E pangkat beta. Ya, ini betul. Yang ini tuh saya lupa ya, bawahnya gimana nih, yang ini saya lupa. Tapi nanti kalian akan bisa dapet di akhir, itu ini akan sama dengan E pangkat beta gitu. Jadi, ini nanti kalian coba, nanti saya mungkin ya, atau kalian bisa telusuri lagi gitu secara aljabarnya, karena saya lupa, udah lama nggak oret-oret ini. Tapi kalau kalian turunkan gitu, nanti tuh ujung-ujungnya ini akan hilang gitu. Dan tersisa hanya E pangkat betanya aja gitu. Sehingga E pangkat beta ini itu sama dengan perbandingan odds ketika X-nya plus 1 dengan X-nya sama dengan X gitu. Kalau misalkan kalian itu di sini bukan X plus 1 tapi X plus 10 gitu bisa ya, X plus 10 dibandingkan dengan X ya, berarti nanti kalian masukin aja ke sini gitu. Nanti akan dapatnya kalau misalkan kita ganti gitu, maunya itu rasio odds di mana odds-nya itu ketika X-nya sama dengan X plus 10 dengan odds ketika X-nya tetap gitu misalnya. Maka ini nanti akan menjadi E pangkat 10 beta kalau nggak salah ya, tapi saya takut salah sih. Kalian bisa uraikan nanti masukin ke sininya tuh 10 ya. Jadi nanti di sini ada 10 beta gitu kan, ada pengalinya nih 10 beta. Jadi nanti sisanya akan 10 beta. Jadi sebenarnya odds ratio itu tidak harus selalu gitu ya perbandingannya X plus 1. Tapi kalau kita pakainya E pangkat beta, maka ini corresponding ketika kita bandinginnya yang memang plus 1. Itu kayak Lila kira-kira nambah bingung apa tambah lumayan membantu ya? Silakan kalau ada pertanyaan lanjutan. Tadi mau konfirmasi aja sih Bu, buat yang kumulatif logit itu berarti yang perubahan ordinalnya tuh Y apa X ya Bu? Yang ordinal itu Y-nya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Jadi pokoknya yang menentukan kita harus pakai model regresi yang mana, itu perhatikan Y-nya, perhatikan responnya gitu. Sementara kalau X-nya itu bebas ya. Bisa, karena X itu asumsinya fix ya, dia tidak memiliki sebaran tertentu gitu. Jadi yang kita perhatikan itu adalah responnya. Oke, silakan dari kalian ada lagi yang mau didiskusikan? Ada lagi tidak?
Kalau belum ada lagi, mungkin kita coba ini ya. Kita coba bagi ke breakout rooms, tapi saya kasih petunjuk dulu ya. Bentar, kita pindah dulu ke halaman yang ini deh. Kita pindah ke sini. Jadi saya akan buat breakout rooms. Dan tugas kalian selama di breakout rooms, tugasnya ya. Yang pertama, jangan cari deh, temukan ya. Temukan satu artikel, boleh paper, boleh skripsi, boleh apa aja gitu ya, yang menerapkan metode regresi logistik. Boleh yang mana aja. Metode regresi logistik. Ini boleh yang mana aja ya, boleh yang biner, boleh yang multinom, atau boleh juga yang apa satu lagi tadi, ordinal ya. Nah, terus diskusikan dengan rekan di dalam breakout rooms ya. Diskusikan dengan rekan kalian. Ini Y-nya apa? X-nya apa? Terus ada ini enggak contoh interpretasinya ya. Jadi kalian tinggal dibaca aja sih sebenarnya di situ nanti ya. Interpretasi dengan outrasionya seperti apa gitu. Oh ya, satu lagi tadi saya belum terangkan ya. Jadi kalau kita melihat pola hubungan antara X terhadap peluang terjadinya Y, itu kan bisa diidentifikasi dari nilai beta ya. Tadi kalau beta positif, berarti ini pola hubungannya positif juga. Artinya, si peubah X itu kenaikan pada peubah X ya. Kalau dia naik, maka peluang Y ini akan naik juga. Tapi kalau dia negatif, berarti ini menunjukkan pola hubungan yang negatif juga atau berkebalikan. Di mana kalau nilai dari peubah X-nya turun, maka peluang Y-nya naik. Atau sebaliknya ya. Kalau X-nya naik, berarti P-nya peluang Y-nya turun. Nah ini kan nilai koefisien itu akan tercermin interpretasinya dari odds ratio ya, jadi kita nggak bicara beta lagi. Nanti kita akan dapat odds ratio yang nilainya eksponen pangkat beta. Nah ini, kalau nilainya mendekati 1, berarti X tidak berpengaruh terhadap peluang Y. Ini tadi di slide soalnya nggak ada kayaknya. Kemudian kalau odds ratio-nya ini positif ya, jadi kan dia bisa mendekati 1, bukan positif, bisa lebih dari 1, bisa kurang dari 1. Kalau lebih dari 1, berarti dia relevan seperti beta lebih dari 0, yaitu meningkatkan peluang. Berarti ya, si X ini akan meningkatkan peluang. Sebaliknya kalau yang ini, berarti pola hubungannya terbalik. Berarti nanti dia kalau naik malah menurunkan peluang. Gitu ya, ini yang tadi terlewat mungkin. Dan lebih jauh lagi nanti kalian mungkin bisa melihat pada saat praktikum juga ya, bahwa kita juga bisa menginterpretasikan bukan dari nilai odds ratio-nya sendiri, tapi selang kepercayaan odds ratio-nya. Dimana kalau selang kepercayaan odds ratio memuat angka 1, berarti dia tidak signifikan pengaruhnya. Gitu. Kemudian ya nanti akan ada evaluasi model gitu ya, model kita sudah bagus atau belum, akurasinya seperti apa, dan teknik-teknik evaluasi lain gitu yang nanti bisa kalian lihat pada saat sesi praktikum. Nah, jadi yang sekarang saya inginkan kalian untuk coba lakukan mungkin sekitar 10 menit gitu ya, atau 15 menit lah.
Kalian cari artikel yang ada penerapan metode regresi logistiknya, terus satu aja gitu ya per kelompok ya. Terus diskusikan dengan rekan kalian, peubah X-nya di situ apa, Y-nya apa, lalu interpretasi dari Ostrasionya seperti apa gitu ya. Dan silakan kalian kalau mau menambahkan lagi ada informasi menarik apa gitu ya dari yang kalian temukan. Informasi menarik lainnya, bisa di-share ke temennya ya. Gitu. Oke, untuk instruksinya sebelum saya bagi ke breakout rooms, apakah sudah jelas atau ada pertanyaan? Breakout rooms-nya akan saya acak secara otomatis gitu. Ini saya bikin 7 breakout rooms ya, jadi ada 4-5 orang. Nah, sebelum saya bagi, ada pertanyaan dulu atau tidak? Waktunya untuk di breakout rooms itu 10 menit aja lah ya, nggak usah lama-lama. Oke, 10 menit. Sip. Oke, sudah siap semuanya ya? Silahkan kalau ini di-capture aja. Nanti saya mungkin akan berkeliling dari room ke room supaya lihat diskusinya seperti apa. Meskipun di main room itu menurut saya kalian cenderung lebih malu-malu ya, mudah-mudahan nanti di breakout rooms itu bisa lebih supel lah sama temennya ya. Oke, saya buka breakout rooms-nya kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah jelas, nanti kita balik lagi ke sini dalam waktu sekitar 10 menit. Oke, sampai ketemu ya.